Perkenalkan, nama saya Nena Kalista Abram. Saya dari NIM 23030300011. Hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan wilayah perbatasan Indonesia berdasarkan strategi dan tantangannya. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu wilayah perbatasan. Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Perbatasan Negara Nomor 1 Tahun 2015, dijelaskan bahwa bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi jalan sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di daratan, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Jika kita melihat sebuah peta di belakang tulisan, kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki 12 wilayah daratan dan 10 wilayah lautan. Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan garis perbatasan terpanjang di dunia. Di sini Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini, dan NTT dengan Timor Leste. Sedangkan di lautan kita punya perbatasan strategis seperti Kepulauan Riau dengan Singapura, Pulau Myanmar dengan Filipina, dan Pulau Rote dengan Australia. Apa sih dasar hukum yang menjadi pengelolaan wilayah perbatasan kita? Kita punya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang kemudian akan diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2020. Kebijakan-kebijakan ini dari undang-undang sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang mewajibkan negara untuk membangun kawasan perbatasan, kemudian PP Nomor 26 Tahun 2008 yang memperhatikan aspek geopolitik dengan kaitan ekologis, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 yang mengalokasi dana 70% untuk program padat karya, dan yang terakhir pemerintah menggunakan pendekatan 3P, yaitu protection untuk keamanan, prosperity untuk kesejahteraan, dan partnership untuk kemitraan semua pihak. Ada 4 tujuan utama pengembangan wilayah perbatasan. Yang pertama tentu untuk menjaga kedaulatan negara, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketiga memperkuat keamanan, dan keempat meningkatkan konektivitas. Untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, tentu kita harus punya strategi perencanaan. Strategi ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan. Namun, tentu ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Masih terjadi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dengan wilayah perbatasan. Pembangunan infrastruktur seringkali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat. Belum lagi kita mengalami ancaman kejahatan lintas batas seperti penyelundupan. Untuk menjawab tantangan ini, kita harus punya beberapa program prioritas. Salah satunya yaitu program Kota Terpadu Mandiri seperti di Sebatik, Kalimantan. Kita juga mengembangkan PLBN tidak hanya sebagai pos perbatasan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi. Sebelum kita tutup, kita akan mereview 3 pertanyaan beserta jawabannya. Soal yang pertama yaitu tujuan utama perencanaan wilayah perbatasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Berdasarkan presentasi yang tadi sudah saya sebutkan, jawabannya yaitu B, menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal yang kedua yaitu mana ya yang sebagai contoh program prioritas pembangunan perbatasan yang disebutkan presentasi tadi? Jawabannya adalah B, program Kota Terpadu Mandiri. Dan yang terakhir, tantangan utama dalam pembangunan PLBN Skau di Papua. Jawabannya yaitu konflik lahan dengan masyarakat adat. Sebagai penutup presentasi pada hari ini, saya ingin tekankan bahwa pengembangan wilayah perbatasan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan kerjasama antara semua pihak, kita bisa mewujudkan perbatasan yang kuat, aman, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya telah memperhatikan presentasi saya. Saya undur diri. Terima kasih.